Hey, Yusuke. Apa sih? Dari yang kamu. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali ya hari ini kita masih bisa beribadah dalam sekolah minggu HKBP Jatiwaringin. Wah, adik-adik kita bersyukur ya kalau hari ini kita masih bisa beribadah sekolah minggu walaupun kita masih beribadah dari rumah aja. Kita doakan supaya bangsa kita ini bisa segera terlepas dari pandemi ya, virus corona. Dan mungkin adik-adik yang ada di rumah nih ada yang bertanya, kok kayaknya sekolah minggu kali ini agak berbeda dari sekolah minggu sebelum-sebelumnya, walaupun itu tetap melalui ibadah Zoom. Benar adik-adik. Minggu ini kakak-kakak sekolah minggu tetap melayani ibadah sekolah minggu dari rumah aja. Karena adik-adik, ya sekarang ini pandemi virus corona lagi katanya lagi meningkat, lagi banyak yang menjadi lagi terkena. Jadi kita adik-adik di rumah juga tetap harus menjaga kesehatan ya. Harus selalu menggunakan protokol kesehatan. Coba nih adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya nih, kabar dari adik-adik yang ada di rumah. Nanti kalau kakak tanya apa kabarnya, adik-adik cukup kasih senyuman terbaik dan angkat kedua jempolnya. Coba ya. Coba kakak nih mau lihat nih senyuman terbaik dan jempol dari adik-adik sekolah minggu. Coba, apa kabarnya adik-adik semua? Biasa. Oke, iya kelihatannya jempolnya berarti menyatakan luar biasa. Coba kayaknya masih ada yang tadi kurang tidak angkat tangannya. Coba sekali lagi ya kakak tanya. Apa kabarnya adik-adik semua? Iya luar biasa. Senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik semuanya. Adik-adik pastinya di rumah sudah siap untuk beribadah. Coba nih mana jempolnya? Yang udah siap beribadah, coba jempolnya mana? Angkat dulu. Wah, luar biasa. Ya, adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, pagi ini ibadah kita dilayani sama kakak sekolah minggu, inang liturgis kita, inang sindua, dan pendeta. Yuk, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, kakak MC-nya, aku Karita Boru Sagala, dan ada Kak Satika Boru Tambunan yang tadi loh, yang sapa adik-adik duluan, dan pemusik kita dan singer kita itu adalah Kavania Boru Napitupulu. Nah, liturgis kita yang melayani kita nih dari gereja ada inangnya Sianturi Boru Sidabuta, dan tidak kalah hebohnya nih dengan pendeta kita nanti bercerita, yaitu Amang Pendeta David Raja Gogo. Nah, adik-adik, jadi kita harus siap ya. Ya, sebenar Karita. Walaupun adik-adik kita hanya beribadah dari rumah aja, tetap kita harus menggunakan yang pertama, pakaiannya tetap harus sopan. Tidak boleh sambil ibadah, sambil makan, sambil lari-lari. Harus duduk dengan tenang, ikut bernyanyi, memuji Tuhan, nanti mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan nih adik-adik, tadi kan udah diingatin sama kakak-kakak sekolah minggu, format namanya jangan lupa loh.
ya kan? Ya, nih contohnya format namanya seperti yang udah ada di layar adik-adik. Contohnya diikutin dengan kelasnya, underscore, baru nama, baru diikutin dengan marga, ataupun dia borunya kalau dia perempuan. Contohnya tuh kelas B, underscore timbul manulang. Tuh contohnya kalau dia adik kami yang laki-laki. Kalau dia yang perempuan, contohnya tuh 2 SD, underscore Sarah Boru Napitupulu. Dan yang terakhir, adik-adik yang siap mau beribadah, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Ayo mana Alkitabnya? Coba dikasih tunjuk di layarnya. Wah, semua adik-adik ya. Iya, benar. Udah semua ya mempersiapkan Alkitabnya. Wah, kita udah siap untuk Alkitab, nama kita udah diganti kan? Terus untuk ibadah ini kita harus semangat adik-adik. Supaya badan kita bergerak, kita bernyanyi, memasuki gerbangnya dan dengar dia panggil nama saya. Ayo, kita bangkit berdiri. Ayo semangat. Kita nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, girang. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah ku jawabnya, ya, ya. Ku jawabnya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau mempersiapkan hati kita, siapkan pikiran kita, supaya kita bisa ibadah dengan tenang, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau berdoa saat teduh, adik-adik berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Wah, adik-adik, tadi kita sudah mulai persiapan kita nih. Kita juga harus lebih semangat lagi kita bernyanyi untuk memuji Tuhan ya. Di minggu ini kita harus lebih semangat. Dan kita akan bernyanyi buku ND nomor 547 ayat 1 dan 2, judulnya Roas Roh Tudak Dana.
ayat 2, bangkit berdiri adik-adik. Sian rohani dakanam, rodo pamujioni. Napalason Tuhan Yesus, boleh saya demoni. Hamudongan unang pegang, rohamu tu Yesusi. Hamudongan unang pegang, rohamu tu Yesusi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, coba kakak mau tanya, siapa di sini yang tadi pagi udah bersyukur? Wah, angkat tangannya coba ke kamera. Wah, semuanya adik-adik tadi pagi udah bersyukur. Pastinya udah juga berdoa. Betul adik-adik, kita setiap saat harus selalu bersukacita, hatinya selalu dipenuhi dengan sukacita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini adik-adik. Kita mau bernyanyi, kalau kau suka hati, nanti ada yang angkat tangannya, angkat jempolnya, dan juga nanti ada yang harus berteriak, tapi di rumah aja ya. Yuk tunjukkan sukacitanya untuk memuji Tuhan. Adik-adik nanti kalau ada angkat tangannya ya. Angkat jempol, harus angkat jempolnya. Yuk kita bernyanyi, kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati angkat jempol, kalau kau suka hati angkat jempol, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati angkat jempol, kalau kau suka hati sorak hore, kalau kau suka hati sorak hore, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati sorak hore. Dengarlah hukum Tuhan pada ibadah sekolah minggu HKBP Jatiwaringin yang diambil dari hukum yang kelima. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu padamu. Maksudnya adalah
kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bersama-sama, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Wah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Minggu ini adik-adik sudah bikin mama marah-marah belum? Tidak kan ya? Kalau yang udah, sudah minta maaf belum? Nah, kita akan mengakui kesalahan kita sama Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus bersemangat untuk bernyanyi buku ND nomor 178 ayat 1 dan bahasa Indonesia ya di Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Judulnya Roma tu Yesus. Bahasa Indonesia, kita bernyanyi sambil berdiri. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bekal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Ya bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, tapi dengarlah doa permohonan kami ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk.
Adik-adik, kita akan membacakan ayat bulanan yang akan dibacakan oleh Inang Cintua. Silakan Inang. Anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin, firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-5. Mari kita mendengarkan. Inang akan membacakannya untuk semua anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Wah, adik-adik, tadi kan udah dibacakan sama Inang, itu adalah ayat bulanan kita ya, sebenarnya adik-adik dari minggu-minggu lalu juga sudah dibacakan bersama-sama. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat bulanan itu sebenarnya harus dihafal ya. Oke, biar apa? Biar pengetahuan kita tentang firman Tuhan juga semakin bertambah, diingat dan dilakukan. Nah, tetap dengan hati yang sukacita, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, ada dari buku ND nomor 754, Goklas Niroha, tapi bahasa Indonesianya dulu ya yang kita nyanyikan. Yuk adik-adik bernyanyi dengan sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyikan bahasa Batak adik-adik berdiri. Goklas niroha doau dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas niroha doau dingolukon, tokong dirohakon, mau liate goklas niroha, maringan nolong di Tuhan diam, mau liate goklas niroha, maringan nolong di Tuhan diam. Anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan adik-adik duduk kembali. Kita akan dengarkan pengumuman. Pengumuman, pengumuman. Wah, minggu ini kita ada pengumuman nih adik-adik. Ada beberapa pengumuman. Jadi telinganya dipasang dulu nih. Ayo, yang ada rambut-rambutnya yuk. Digeser dulu rambutnya. Sudah siap mendengarkan? Pengumuman pertama. Yaitu ibadah sekolah minggu kita minggu depan masih melalui virtual Zoom ya. Tapi kelasnya dari kelas A sampai kelas 6 SD. Semuanya disatuin. Jangan lupa, seperti biasa, jamnya 8.30 atau setengah 9 sampai dengan selesai. Nanti jangan lupa lagi, diklik di grup WhatsApp-nya masing-masing. Karena nanti informasi di grup kelas masing-masing adik-adik sekolah minggu ya. Yang kedua, persembahan kita nih. Kakak, persembahan bisa kirim kemana? Wah, persembahan bisa melalui Sintua Week sekitar adik-adik. Siapa tahu bisa berkenalan sama si Inang atau sama Sintuanya. Ya kan? Jadi bisa dititipin deh persembahannya. Dan kalau misalnya nggak mau keluar rumah, bisa melakukan QR code atau ada barcode-nya. Seperti di bawah ini nanti nih. Nah, nih bisa nih diklik. Di situ ada rekening gereja dan ada barcode-nya. Ayo bisa difoto dulu. Dan ada pengumuman lagi nih. Pengumuman yang selanjutnya, selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu. Dan semoga nih panjang umur, sehat selalu. Kita lihat nih nama-namanya adik-adik. Siapa aja yang ulang tahun? Ada Mutiara, Limbung dari kelas B. Hiskia, Ahuta Galung dari kelas B. Abang Lamgodang, marganya Simboro dari kelas 6 SD. Juga ada Bang Lionel Jeriko Sinurat dari kelas C. Arthur Sinaga dari kelas C. Ini ada pesan dari Alkitab nih untuk adik-adik. Pesannya dari firman Tuhan Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku hikmat umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Tuhan Yesus berkati adik-adik ya. Pengumuman selanjutnya. Ya, untuk adik-adik yang kurang pulih, yang kurang sehat, semoga kami dari kakak sekolah minggu mendoakan dan pihak gereja, seksi sekolah minggu, mendoakan adik-adik agar cepat sehat dan pulih. Diberkati juga obat-obatannya, dokter-dokternya, perawatan yang di rumah ataupun di rumah sakit. Tetap semangat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Gunakan masker, terus cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Adik-adik juga yang sedang naik kelas, selamat ya. Dan yang adik-adik yang lulus, selamat juga buat kakak-kakak abang yang kelas 6 SD. Terima kasih adik-adik. Wah, terima kasih Kak Rita sudah memberikan kita pengumuman yang banyak tapi cukup berarti. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mana tadi Alkitabnya? Coba kakak mau lihat dulu. Yang udah siap mau mendengarkan firman Tuhan nanti bersama dengan Abang Pendeta. Oke, wah semangat ya. Ayo yang ada Alkitabnya yang udah disiapkan tadi. Ya, betul. Nanti akan kita gunakan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian dari buku ND nomor 826 ayat 1 dan ayat 2. Gohi au Tuhan, penuhkan aku Tuhan. Gitu dia. Yuk kita bernyanyi dengan sukacita.
Adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami, memberikan waktu kepada kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, supaya mengerti apa firman Tuhan dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Abang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, hari ini kita kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini meskipun masih dalam situasi COVID-19 ini, Abang Pendeta yakin kita masih tetap semangat ya. Dijaga kesehatannya supaya nanti kita bisa bertemu kembali kalau pandemi ini sudah berlalu dan kita semuanya sudah sehat-sehat dan tetap sehat selalu, kita bisa bertemu kembali. Hari ini Abang Pendeta mau bercerita tentang kehidupan kasih persaudaraan sebagai Yesus teladan kita. Ya. Jadi Abang Pendeta mau bercerita tentang persaudaraan. Kenapa tentang persaudaraan? Karena Yesus telah mengangkat kita semua menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Karena kita semua telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi sebagai anak-anak Tuhan Yesus,
maka kita harus menjadikan dalam persaudaraan itu Yesus teladan kita, bukan yang lain, bukan artis-artis yang lain atau jagoan-jagoan yang lain, tetapi Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian, kita jelas tahu ya. Lihat, di sini ada yang rambutnya bergelombang, yang kulitnya putih, yang kulitnya coklat, yang kulitnya hitam, yang kulitnya kuning langsat. Semuanya ada. Ada di sini yang rambutnya hitam juga. Semuanya berbeda-beda. Lihat, ada perbedaan. Mungkin adik-adik sekolah minggu juga, kalau kita melihat nih teman-teman kita sekarang yang ikut ibadah ini, pasti mereka semua juga berbeda-beda dengan kita. Tetapi apakah perbedaan itu membuat kita untuk saling menjauh? Enggak. Justru karena perbedaan itu kita bisa melihat itulah kuasa Tuhan. Kita melihatnya kasih Allah yang mempersatukan kita. Sehingga anak-anak sekolah minggu yang kulitnya putih, yang rambutnya lurus, yang kulitnya hitam, semuanya diikat dalam kasih Allah. Semuanya saling bergandengan tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, lihatlah cinta kasih Allah dalam kehidupanmu. Yesus memberikan cintanya, Yesus memberikan perhatiannya, supaya kita semua bisa menjadi anak-anak yang bersukacita. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman COVID ini, kalau kita nggak bersukacita, nanti kita gampang-gampang sakit. Nanti kalau kita tidak bersukacita, nanti kita selalu cemberut-cemberut. Oleh karena itu, marilah kita menerima kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah menerima kasih Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Amang Pendeta sangat senang, sedangkan menjadi anak papa mama aja kita senang, sedangkan menjadi anak pendeta aja, Amang Pendeta senang sekali. Apalagi kita disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak sekolah minggu senang nggak kalau disebut sebagai anak-anak Allah? Senang nggak kalau kita itu disebut sebagai anak-anak Allah? Kita itu dipeluk, dirangkul sama Tuhan Yesus selalu dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, ada timbul pertanyaan, kenapa sih Tuhan menjadikan saya sebagai anaknya? Kenapa sih Tuhan menjadikan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anaknya? Karena itu tadi. Karena Yesus mencintai anak-anak sekolah minggu. Karena Yesus memberikan perhatiannya kepada anak-anak sekolah minggu. Karena Yesus telah berkorban untuk anak-anak sekolah minggu. Itulah tanda cinta Tuhan kita. Jadi nggak usah ditanya-tanya lagi, apa tanda cinta Tuhan? Nggak usah lagi. Tanda cinta Tuhan, dia telah mati di kayu salib. Oleh karena itu makanya kita ada lagu dalam Yesus kita bersaudara. Kita sering menyanyikan itu dalam Yesus kita bersaudara, ya kan? Dalam Yesus kita bersaudara. Jadi dalam Yesus tidak ada permusuhan. Siapapun dia. Nggak boleh ada permusuhan-permusuhan. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus selalu bersukacita, bernyanyi-nyanyi di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Adik-adik sekalian, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita diminta untuk tidak berbuat dosa lagi. Siapa di sini yang menjadi anak-anak Tuhan Yesus, jangan lagi melakukan dosa. Kalau boleh hari ini ya, jangan dicoret-coret lagi screen amang pendetanya. Jadi kelihatan luve-luvenya. Si Melati, si Tumeang, ya. Jangan dicoret-coret lagi. Nanti teman-temannya nggak bisa melihat nanti gambar yang amang pendeta share ini. Iya kan? Jadi anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh melakukan dosa lagi. Mencoret-coret layar itu apakah dosa amang pendeta? Gimana ya? Amang pendetanya lagi cerita, amang pendetanya lagi
menyampaikan firman, masa dicoret-coret? Nanti teman-temannya yang lagi serius mendengarkan cerita pendetanya, jadi nggak fokus nanti. Karena kita sudah bersaudara, marilah kita bernyanyi. Jangan melakukan dosa lagi. Apa aja dosa yang sering dilakukan oleh anak-anak? Apa aja dosa yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita lihat. Lihat nih, ada yang mengganggu temannya lagi bermain. Ada lagi mencoret-coret layarnya ketika pendetanya bercerita. Ini nggak boleh lagi dilakukan. Ya, mengganggu teman yang lagi bermain, temannya lagi asik-asik bermain, diganggu sama dia. Ujung-ujungnya temannya nangis. Terus ada lagi nih yang suka ngambil permen temannya. Lihat, diambil permen temannya, dia ketawa-ketawa, temannya menangis. Kasihan kan temannya, padahal temannya itu juga udah susah payah dia itu untuk membeli permen itu. Datang direbut. Ini nggak boleh mengambil milik temannya. Nggak boleh mengambil mainan temannya. Nggak boleh lagi dia mengambil mobil-mobilan. Nggak boleh. Ya, siapa di sini yang sudah menjadi anak Allah? Siapa di sini yang sudah menjadi anak Tuhan Yesus? Tidak boleh lagi mengambil mainan temannya. Terus ada lagi nih, tuh berantem mereka karena memperebutkan sesuatu. Ada yang menjambak rambutnya, ada yang mengambil bonekanya. Ini juga nggak boleh ya. Anak-anak sekolah minggu nggak boleh, anak-anak Tuhan nggak boleh berantem. Iya kan, Jessin Simamora nggak boleh berantem ya dek ya, sama Juan. Mereka ini kompak ini, Juan dan Jessin Simamora, mereka kompak. Sama seperti si Vanuel dan teman-teman dan saudaranya. Mereka kompak, nggak boleh berantem. Karena mereka sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Ya, jadi nggak boleh berantem. Ini lagi. Tidak boleh menghina temannya. Tidak boleh membuli. Ya, tidak boleh membuli. Itu anak-anak Tuhan tidak boleh membuli. Tidak boleh mengejek-ejek temannya, ngata-ngatain temannya. Tapi kita harus justru saling mengasihi. Ini lagi. Wah, ini nih yang suka usil nih. Anak-anak sekolah minggu nggak boleh usil. Lihat. Dia usilin temannya. Nggak boleh, anak sekolah minggu itu harus menjadi anak yang melindungi. Terus Amang Pendeta, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus bagaimana, Amang Pendeta? Dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, anak-anak sekolah minggu harus menyucikan dirinya. Harus menjaga cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Anak-anak Allah menyucikan dirinya dengan cara bagaimana? Rajin berdoa. Kalau anak-anak sekolah minggu, kalau adik-adik semua rajin berdoa, maka yang tadinya dia mau mengganggu temannya, nggak jadi lagi. Yang tadinya dia mau membuli temannya, nggak jadi lagi. Karena dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan Yesus, jauhkanlah dariku pikiran-pikiran yang mengganggu teman. Jauhkanlah dariku yang suka usil. Gitu. Jadi kita itu harus menjaga diri dengan kesucian. Tidak boleh kita itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus yang selanjutnya, kita harus mencari kebenaran. Melakukan kebenaran, belajar tentang kebenaran. Dengan apa? Dengan membaca Alkitab. Inilah kebenaran kita. Ya, buat orang Kristen, kebenaran kita adalah Alkitab. Anak-anak sekolah minggu, kebenarannya adalah Alkitab. Jadi kita harus melihat Alkitab itu sebagai jalan kebenaran kita. Sebagai sumber kebenaran kita. Terus bagaimana Amang Pendeta dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebagai orang Indonesia, adik-adik juga harus mempelajari kebenaran di Indonesia. Yaitu ada undang-undang, ada peraturan-peraturan. Peraturan kita hari ini apa? Peraturannya tetap melakukan social distancing. Menerapkan protokol kesehatan. Ya adik-adik ya, orang-orang yang melakukan kebenaran, anak-anak Allah yang membaca Alkitab harus jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, ya kan? Kalau keluar jaga jarak. Kalau keluar jangan
makan sembarangan. Itu kebenaran kita saat ini karena pemerintah kita melarang. Pemerintah kita menganjurkan anak-anak di rumah aja dulu. Biar nanti dokter-dokter yang merawat orang-orang yang lagi sakit, mereka lagi berjuang, ya. Jadi kebenaran kita itu adalah di Alkitab. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu harus membaca Alkitab. Kalau kita sudah menyucikan diri, kalau kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita bernyanyi, senang bernyanyi, maka kita bisa hidup rukun bersama. Ini dia, kita rukun bersama. Ada yang bernyanyi, yang tadinya mereka itu berebutan mainan, yang tadinya mereka itu saling usil-usilan. Sekarang mereka nggak mau lagi, mereka lebih baik nyanyi bersama deh. Udah, kamu yang nyanyi, kamu yang baca firman, semuanya mereka hidup rukun bersama. Nggak ada lagi rebutan-rebutan mainan. Nggak ada lagi berebut gadget. Aku yang pakai handphone, aku yang pakai handphone mama. Nggak ada lagi. Jadi semuanya sudah hidup rukun bersama. Jadi mereka nggak ada lagi yang mau mengambil-ambil mainan, enggak. Jadi mereka udah, kita gantian ya dek ya, kita gantian ya kak, udah begitu mereka. Karena apa? Karena mereka tadi sudah menjadi anak-anak Allah. Terus saling menyayangi. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita sudah hidup rukun bersama, bukan berarti kita tidak ribut-ribut saja, tidak berantem saja, tetapi harus saling menyayangi lah. Harus saling menjaga. Kalau ada temannya yang lagi sakit, didoakan. Kalau ada temannya yang lagi bersedih, dihibur. Kalau ada temannya yang lagi putus asa, ya diberikan semangat. Ya kan? Supaya apa? Supaya teman-teman kita tetap semangat. Itulah adik-adik sekalian, kita telah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus harus mencintai saudara-saudaranya, harus mencintai Tuhan Yesus, harus mencintai orang tuanya. Jadi kita nggak boleh hidup sendiri. Kita itu adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, Abang Pendeta mau minta kita dulu bernyanyi bersama-sama dalam Yesus kita bersaudara. Tolong Kak Fania dipimpin dulu kita mau bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Ayo anak-anak sekolah minggu kita semua nyanyi ya di rumah kita masing-masing. Oke adik-adik, selamat menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya kami dapat melakukan kehidupan kami, menjaga kesucian, menjaga kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga anak-anak sekolah minggu ini tidak lagi melakukan dosa dalam kehidupannya, tidak lagi suka mengganggu temannya, tidak suka mengambil mainan temannya, tidak suka membuli, mengejek, mengata-ngatai temannya. Tapi biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang membantu menolong teman-temannya, menolong orang tuanya, mencintai saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan Yesus, jagai anak-anak sekolah minggu ini. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Supaya anak-anak sekolah minggu ini bisa pulih kembali. Mereka bisa beraktivitas, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga para orang tua untuk mendidik, mengajari, menasihati anak-anak sekolah minggu ini. Supaya para orang tua bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan
untuk mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kebenaran dalam kehidupan mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang selalu bersuka cita, yang selalu bersatu hati untuk melakukan pelayanan di gerejamu, supaya pelayanan guru-guru sekolah minggu ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi namamu. Inilah kami, inilah pelayanan kami, inilah anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Kami semuanya bersaudara dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, adik-adik, gimana tadi ceritanya dari Ama Pendeta? Luar biasa kan? Kita yang menjadi anak-anak Allah meneladaninya Tuhan Yesus. Kita harus menyayangi sesama kita, saudara kita, teman-teman kita, mau rambutnya keriting, lurus, matanya besar, kecil, semuanya adalah anak-anak Allah. Jadi kita harus saling mengasihi. Coba kita rangkulan dulu sama saudaranya. Ada nggak di kanan kirinya saudaranya? Ada yang berantem nggak? Coba kasih senyuman dulu sama teman-temannya supaya kita saling mengasihi. Coba kasih senyumannya. Coba dipeluk saudaranya. Iya, itu biar kita saling mengasihi dan kita menjadi anak teladan seperti Tuhan Yesus. Untuk menutup ibadah kita, kita bernyanyi adik-adik dari jemaat 2 dan 3 ya. Judulnya Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan, bersama-sama menjulang dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita bangkit berdiri ayat 3. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat turut firman-Nya berkasih-kasihan. Adik-adik sekalian, kita mau menutup ibadah kita. Kita persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Karena Engkau memberkati anak-anak di dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkatilah setiap persembahan juga yang akan dikumpulkan oleh anak-anak sekolah minggu ini. Supaya persembahan itu nantinya boleh dipakai gerejamu untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, mengembangkan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini ketika kami bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu, Amang. Ya, selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Adik-adik jangan keluar dulu ya. Iya, adik-adik kita jangan keluar dulu karena kita akan foto-foto. Yuk, coba sebelum kita foto-foto yang belum buka kamera, ayo berikan senyum terindahnya. Kameranya. Ya, biar bisa jadi kenangan. Oke, coba. Udah semuanya, Kak? Udah buka kameranya? Udah. Oke, kita akan foto dipandu oleh Bang Otnil. Silakan Bang Otnil. Oke, Yang akan sekrek kita. kasih senyumannya yang terbaik. Slide pertama. Bentar, slide pertama. Oke, slide kedua. Oke, slide ketiga, senyumannya jangan lupa senyuman. Slide keempat. Kamera dibuka kamera. Slide kelima. Oke, sudah selesai semuanya. Sudah. Wah, selamat hari Minggu buat adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak semua. Terima kasih kakak. Atas Kakak. adik-adik, terima kasih. Dalam Sehat ya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Depan nih pada sekolah minggu ya. Minggu depan ada lagi ya. Semuanya ibu. Sampai ketemu minggu depan. Dari kelas kecil sampai kelas Jangan lupa jaga kesehatan. Kata boy betul ya adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan ya adik-adik. Adik-adik jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah ya. Selalu jaga kesehatan. Gimana lagi nah? Sini aja nah. Lagi gereja. Iya lagi gereja. Dadah. Iya lagi Selamat gereja. hari Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Happy birthday Kak Ditya. Happy birthday Kak Ditya. Happy birthday Kak Ditya. Kak Ditya dari kelas 6 SD. Happy Iya, adik-adik Kak Ditya ulang tahun loh. unmute dong Kak. Ditya. Thank you. Happy birthday Kak Ditya. Kak Ditya ulang tahun.